Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, kita memasuki bab 2 tentang buku-buku berbicara. Materi yang dibahas pada kegiatan 1 ini, yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur sederhana. Seperti biasa, sebelum memahami penjelasannya, dan sebelum mengerjakan tugasnya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sebagai pengetahuan awal, mari pahami terlebih dahulu ciri-ciri teks prosedur. Ada 3 ciri-ciri teks prosedur tersebut. 1. Menggunakan kalimat perintah. Ciri dalam kalimatnya, gunakan partikel lah, akhiran i, dan akhiran kan. Contohnya, 1. Menggunakan partikel lah, cucilah tangan sebelum makan. 2. Menggunakan akhiran i, kurangi pemborosan air. 3. Menggunakan akhiran kan, gunakan sabun ketika mencuci tangan. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat larangan. Ciri dalam kalimatnya, menggunakan kata jangan atau kata tidak. Contoh, 1. Menggunakan kata jangan yaitu, jangan lupa tutup keran air. 2. Menggunakan kata tidak, yaitu, tidak dianjurkan meninggalkan sampah di tempat cuci tangan. Selanjutnya ciri yang ketiga, menggunakan kalimat ajakan atau saran. Kata yang digunakan dalam kalimat yaitu, sebaiknya, seharusnya, mestinya, agar atau supaya. Contoh, 1. Menggunakan kata sebaiknya, yaitu, sebaiknya lap tangan setelah dicuci. Nah, setelah memahami ciri-ciri teks prosedur, maka perlu diketahui pengertian dan fungsi teks prosedur tersebut. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu dalam bentuk urutan angka. Sedangkan, fungsi teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Lalu, apa saja jenis-jenis teks prosedur? Jenis-jenis teks prosedur antara lain, 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak, biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Karena sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik, contohnya, cara menghidupkan kompor. 2. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya, tujuan teks tetap tercapai, meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Contohnya, cara memasak mie instan. Pada teks prosedur protokol ini, misalnya pembaca bisa saja tidak mengikuti langkah-langkah penyajiannya. Dengan kata lain, boleh mengacak-acak langkah-langkahnya sesuai dengan selera atau keinginan pembaca. 3. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks, banyak tahapan yang dilakukan. Contohnya, cara membuat risoles. Pada pembuatan risoles ini, ada tahapan pembuatan isinya, kulitnya, dan cara memasaknya. Selanjutnya pembahasan mengenai bentuk penyajian teks prosedur. Bentuk penyajian teks prosedur yaitu 1. Bentuk uraian, ini berbentuk cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. 2. Bentuk poin-poin dengan melakukan penomoran pada setiap langkah yang disusun secara urut. 3. Bentuk grafis atau infografis, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk narasi dan gambar. Sekarang perhatikan dan pahami contoh teks prosedur berikut. Judulnya Tabu. Namanya Isrul. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dia nikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa Isrul selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat di desa. Ketika ada penyuluhan pendidikan, rata-rata orang tua hanya mendengar saja, sesudah itu kembali sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi, dan berbagai mata pencaharian lainnya. Salah seorang di antara mereka adalah ayah Isrul. Baginya,
sekolah itu bagai angin lalu. Baca buku itu buang waktu. Kepada anak lelakinya, dia selalu menegaskan bahwa membantu orang tua adalah hal yang utama. Farah nanya, yang dilakukan Isrul begitu pulang sekolah adalah mengurus sapi. Dia senang mengurus binatang, tapi kegiatan ini sungguh menyita waktu. Dia harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang mungkin terbawa. Setelah itu dia mencacahnya menjadi potongan kira-kira 10 cm. Dulu waktu sapi-sapi itu masih kecil, potongan rumputnya pun lebih kecil lagi. Tentu parang besar yang dia gunakan harus diasah dulu agar tajam, sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. Isrul ingin tugasnya lekas selesai. Pada saat Isrul mencacah rumput, dua sapi yang menunggu tak henti melenguh tak sabar. Tunggu sebentar, aku juga lapar, sama seperti kalian. Kalian enak, tinggal makan. Setelah ini aku masih harus ke sawah menjaga padi dari serbuan burung, sahut Isrul kepada sapi-sapinya. 4 ember besar disiapkan, 2 untuk rumput, 2 lagi untuk air minum sapi. Isrul meraup cacahan rumput dan menumpahkannya ke dalam ember. Sapi-sapi menyambutnya dengan sukacita. Ember berikutnya diisi air hangat yang dibubuhi sedikit garam buat air minum sapi-sapi itu. Sambil mengusap keringat, Isrul menatap binatang peliharaannya. Bagaimanapun, dia punya tanggung jawab membantu orang tuanya. Urusan sekolahnya akan dia bahas dengan ayahnya nanti malam, apapun risikonya. Dia sudah bertekad ingin melanjutkan sekolah ke kota kecamatan. Mungkin masalah yang dialami Isrul juga dialami anak-anak sebayanya di negeri ini. Dia tinggal di desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dengan tradisi yang masih sangat kental, banyak warga yang berpenghasilan tinggi dari pertanian dan peternakan. Tapi hampir semua orang tua di desanya tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah, termasuk ayah dan ibunya. Dulu tidak ada sekolah di desa ini. Begitu jawaban ayah Isrul ketika ditanya mengapa banyak warga yang tidak sekolah. Ketika Isrul penasaran dan mencoba bertanya lebih jauh, ayahnya segera meninggikan suara, "Sudah, jangan banyak bicara. Tidak sopan sekali. Tahu apa kau tentang tempo dulu? Siapa yang bantu ayah mengurus kebun kalau kau sekolah terus?" Begitu mendengar kalimat seperti itu, lagi-lagi Isrul terpaksa bungkam. Jika tidak, ayahnya akan tersinggung dan tidak akan ada yang bisa meredakan amarahnya hingga berhari-hari. Isrul sangat menghormati ayahnya dan tak ada kata lain yang keluar melalui pita suaranya kecuali iya. Sudah menjadi tradisi di desanya bahwa semua perkataan orang tua sifatnya mutlak dan menentang orang tua adalah tabu. Jadi, saat anak-anak lain terhalang melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, Isrul dan anak-anak di desanya harus berjuang meyakinkan orang tua bahwa sekolah itu penting. Perjuangan ini sungguh tidak mudah, karena jika seorang anak salah bicara sedikit saja, dia akan dianggap menentang orang tua. Sekali lagi, menentang orang tua adalah tabu. Di antara hamparan sawah yang keemasan, Isrul mengharap sepercik cahaya. Dia ingin mencari cara agar berhasil keluar dari masalah itu. Isrul ingin bisa sekolah sampai tinggi, jika perlu setinggi angkasa. Dia ingin menjadi tokoh-tokoh pintar yang namanya tercantum di buku-buku perpustakaan sekolah. Dia ingin memajukan desanya suatu hari nanti. Sekarang perhatikan jawabannya. Teks tabu, memuat prosedur memberi makan dan minum sapi yang dilakukan oleh Isrul. Kalian dapat mengubah paragraf-paragraf tersebut menjadi teks prosedur. Perubahannya dapat kalian amati seperti pada contoh di bawah ini. Cerita tersebut jika diubah menjadi teks prosedur, maka judul teks prosedur yang tepat berdasarkan cerita tersebut adalah memberi makan dan minum sapi. Bagian A. Peralatan 1. Parang yang tajam 2. Alas mencacah 3. Ember. Bagian B. Bahan 1. Rumput 2. Air hangat 3. Garam. Bagian C. Langkah-langkah 1. Pilah rumput dengan cermat. Siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat tertelan oleh sapi. 2. Cacah rumput dengan parang. Ukuran cacahan tergantung usia sapi. Untuk sapi dewasa, ukuran cacahan kira-kira 10 cm. 3. Letakkan 2 ember di depan sapi, 1 untuk wadah rumput, 1 untuk wadah air minum.
4. Isi ember pertama dengan cacahan rumput. 5. Isi ember kedua dengan air hangat yang dibubuhi sedikit garam. Bagian D. Jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur protokol. Bagian E. Bentuk penyajian teks prosedur, yaitu bentuk uraian. Demikian penjelasan pada kegiatan satu ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas 1, untuk pertemuan 1. 1. Ubahlah cerita berikut menjadi teks prosedur 2. 3. Tentukan jenisnya. 4. Tentukan bentuknya. 5. Tuliskan kalimat perintah, larangan, dan ajakan. Perhatikan dan pahami teks berikut. Judulnya, Makanan Bernutrisi untuk Masa Remaja. Namaku Mumtazi, tapi panggil saja Mum. Saat ini, aku sudah mulai masuk masa dewasa, tapi lebih tepatnya remaja sih. Aku duduk di kelas 3 SMP saat ini. Perubahan fisik, mental, dan meluasnya lingkungan sosial mendorong aku untuk beraktivitas dengan lebih sering. Pada masa ini, aku mendapatkan tanggung jawab sebagaimana orang dewasa, misalnya mengatur jadwal sendiri, belajar secara mandiri, maupun aktif dalam bersosial. Karena itu, tak salah apabila orang mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi sebelum menjadi dewasa seutuhnya. Kebutuhan energi dan gizi yang cukup dan seimbang akan mendukung tumbuh kembang pada masa ini. Kalori dari makanan dan minuman akan memberikan energi dan gizi yang dibutuhkan untuk berpikir, beraktivitas, dan bertumbuh dengan baik. Makanan yang dimakan sebaiknya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Untuk itu, ibuku sangat memperhatikan pola makananku. Makan makanan utama sebanyak 3 kali sehari yang sebaiknya selalu ada sayuran hijau daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan pokcoy. Kalau aku lebih menyukai kangkung dan bayam. Selain sayur, pastikan makanan utama mengandung lauk pauk sumber protein hewani dan nabati. Konsumsilah buah yang kaya akan vitamin, minimal sekali sehari dengan memilih buah yang berwarna merah atau oranye, seperti pepaya, mangga, jeruk, apel, dan lain-lain. Perlu diingat ya, buah yang sudah busuk, vitamin yang dikandungnya sudah tidak banyak. Oleh karena itu, pikirkan manfaat bukan hemat. Selanjutnya, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral minimal 3 kali dalam seminggu. Minum susu yang dianjurkan antara waktu makan sebagai kudapan. Apabila lambung terasa kurang nyaman, ganti susu dengan susu fermentasi seperti yogurt atau keju. Mungkin, teman-teman setuju, ibulah yang paling tahu kebutuhan anaknya. Seperti ibuku ini, ia peduli dengan pertumbuhanku. Di sisi makanan, selalu diperhatikannya nutrisi yang tepat untuk masa remajaku ini. Ya, masih ada lagi nih yang harus diperhatikan untuk memilih makanan bernutrisi. Batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan yang terlalu manis, asin, atau berlemak. Selain itu, jangan malas minum air putih. Usahakan tubuh tetap terhidrasi dengan minum cairan 8 gelas sehari dan rutin melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari. Tidak sulit, bukan? Salam sehat. Dariku Mumtazi Hisyam Malik. Tugas 2 untuk pertemuan 2. 1. Ubahlah cerita berikut menjadi teks prosedur 2. Tentukan jenisnya. 3. Tentukan bentuknya. 4. Tuliskan kalimat perintah, larangan, dan ajakan. 5. Buat teks prosedur berbentuk poin-poin dengan judul Cara Menanam Mawar.